kita mau kebaktian lagi. Setiap hari Jumat kita kebaktian ya anak-anak. Sekarang semuanya bersiap. Kita mau bernyanyi lagu baru judulnya Tuhan Tak Pernah Janji. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu menjaga dan menyertai kami. Hari ini, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, biarlah hati dan mulut kami boleh selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kebaktian online kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau bernyanyi burung pipit. Nyanyinya semuanya semangat ya. Terlebih aku, anak-anak yang
Sekalipun anak-anak ibadah online, kami percaya ada Engkau beserta kami dan juga anak-anak dan juga keluarga mereka. Dan bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah anak-anak ini duduk dengan diam dan mampukan mereka Tuhan untuk mereka mengerti dengan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga urapi guru kami yang akan menceritakan firman-Mu. Biarlah setiap perkataannya itu boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak, senang sekali bertemu dengan kalian lagi ya. Ibu Nita berharap kita semua sehat-sehat ya. Papa, mama, kalian semua saudara, bahkan keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi, itu semua dalam perlindungan Tuhan. Nah anak-anak, tadi ya kita diajar lagu baru lagi sama ibu guru ya, sama ibu Yeni, dengan ibu Laura, dengan ibu Wiwi. Lagunya Jangan Pernah Menyerah ya, jangan pernah menyerah. Jadi anak Tuhan harus hebat. Kenapa? Walaupun seperti lagu tadi katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Memang anak-anak, artinya apa sih Ibu Nita? Artinya kadang-kadang hujan. Kalau hujan kita tidak boleh main, iya kan? Begitu juga dengan keadaan yang ada di Jakarta saat ini, iya kan? Kita semua tidak bisa bermain dengan bebas, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa sekolah dengan bebas, tidak bisa bertemu teman-teman. Kenapa? Karena ada virus corona yang mengharuskan Ibu Nita, guru-guru, anak-anak harus diam di rumah ya. Kalau kita belajar via online, tapi tidak apa-apa, jangan menyerah, karena dengan belajar online pun anak-anak tetap jadi anak hebat. Mengapa? Karena kita anak kesayangan Tuhan Yesus. Ketika sesuatu terjadi, Tuhan sudah siapkan pertolongan bagi kita. Nah, pagi ini Ibu Ita mau cerita. Dalam minggu ini kita belajar tentang tema binatang udara, bukan? Nah, binatang udara itu adalah binatang-binatang yang punya sayap. Nah, anehnya kalau binatang yang bersayap ini di dalam Alkitab juga ada loh ceritanya. Burung gagak yang bingung. Burung gagak yang bingung. Iya, Ibu Ita mau cerita tentang burung gagak yang bingung. Kalian tahu gak sih? Ibu Nita kasih lihat gambarnya ya. Gagak, burung gagak adalah seekor burung yang berwarnanya hampir semuanya hitam. Dan dia punya suara itu wah berisik dan menyakitkan telinga. Kak, begitu tuh ya. Itu burung gagak anak-anak. Burung gagak ini pemakan daging, daging yang sudah mati, bangkai namanya ya anak-anak ya. Nah, burung gagak ini adalah seekor burung yang kurang disukai, karena kalau ada burung gagak orang rata-rata suka, aduh ada apa ya, seperti itu. Nah anak-anak, ternyata burung gagak ini ada di Alkitab. Tapi burung gagak kali ini adalah burung gagak yang bingung. Kenapa dia bingung ya? Karena dia dapat tugas dari Tuhan. Anak-anak, burung gagak ini dapat tugas dari Tuhan. Apa tugasnya? Tugasnya aneh deh. Masa ya burung disuruh Tuhan mengantar roti dan daging? Roti dan daging. Biasanya kalau burung suka makan daging, di mulutnya ada daging, di paruhnya, namanya paruh ya kalau mulutnya burung, di paruhnya ada daging. Pasti dia makan sendiri ya, blok gitu ya. Ini tidak. Dia harus bawa, kata Tuhan, kamu tidak boleh makan, tapi bawa ini buat orang kesayanganku. Wah, gagak-gagak ini kata Alkitab, burung gagak itu nggak cuma satu, tapi burung-burung gagak. Ibu Nita nggak tahu ya ada berapa banyak ya, tapi Tuhan suruh mereka pergi antarkan roti. Wow, pagi dia datang anterin roti, tapi dia nggak berani bunyi. Ada roti di mulutnya, banyak anterin roti buat orang kesayangan Tuhan. Lalu sorenya disuruh lagi, ayo sekarang antarkan daging. Wah, hebat. Nggak usah dimasak lagi, itu daging udah dimasak sama Tuhan ya. Tuhan udah kasih yang enak buat si kesayangan Tuhan ini. Dibawa lagi dagingnya. Ibu Nita nggak tahu deh tuh sudah dimasak seperti apa ya. Pokoknya kesayangan Tuhan itu bisa langsung makan. Dibawa lagi. Dan burung gagak ini tidak ada yang berani makan, karena Tuhan menyuruh mereka
untuk memberikan kepada orang kesayangannya. Siapa sih orang kesayangannya? Nah, Ibu Nita bacakan ya, ada di dalam buku ini, Alkitab ya. Ceritanya ada di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat ke-1 sampai ya ke-6. Ibu Nita mau bacakan buat kalian dengarkan baik-baik ya. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Ahab itu raja, seorang raja yang tidak takut sama Tuhan. Tadinya dia percaya, tapi dia gak dengar-dengaran. Dan lama-lama dia gak mau percaya sama Tuhan. Dan Tuhan sedih. Tuhan harus menghukum, karena akibat dia banyak orang juga dipaksa untuk tidak percaya Tuhan, percaya sama hal-hal yang lain. Nah, anak-anak, karena itulah Elia ini orang yang kesayangan Tuhan, yang percaya sama Tuhan, dia langsung bilang sama Ahab, raja yang salah ini, raja yang sudah salah di hadapan Tuhan. Dia bilang begini, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak akan kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, anak-anak, ceritanya bermula dari Raja Ahab yang tadi Bunta bilang, yang tidak mau percaya sama Tuhan. Dia malah percaya kepada hal-hal yang lain yang bukan Tuhan, dan Tuhan harus menghukum dia karena dia membawa bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan. Nah, salah satu hukumannya adalah lewat Nabi Elia, orang kesayangan Tuhan ini. Dia katakan, Ahab, sekarang tidak akan turun embun atau hujan selama bertahun-tahun, sampai kalau aku, Elia, orang kesayangan Tuhan, berkata kepada langit, keluar hujan. Nah, baru hujan. Kalau nggak hujan. Anak-anak, betul loh. Sejak itu tidak ada hujan. Nah, kalau nggak ada hujan, Elianya bagaimana? Apakah di tempat Elia hujan? Tidak, anak-anak. Tapi hebatnya Tuhan bisa memelihara setiap orang yang percaya kepada Tuhan dengan cara Tuhan. Caranya kadang-kadang bingung. Elia sih percaya aja. Lalu Elia dengarkan, saya harus gimana Tuhan? Kata Tuhan, kamu pergi ya ke sungai Kerit. Ke sungai Kerit. Oke, Elia dengar, aku harus ke sungai Kerit. Aku tahu tempatnya di sebelah dekat sungai Yordan, sebelah timur katanya gitu ya. Nah, oke, aku mau ke sana. Aku jalan ke sana. Kata Tuhan juga, nanti akan aku suruh burung-burung gagak memberi engkau makan setiap hari. Dan kamu minum dari air sungai itu. Di sungai itu kan pasti banyak airnya ya, dan bersih, bisa diminum ya anak-anak. Jadi Elia mulai pergi. Ya, Elia pergi bersembunyi di dekat sungai Kerit. Pagi hari ketika dia mulai bangun tidur ya, habis dia ngomong kasih tahu hukuman Tuhan buat Raja Ahab dan bangsa yang tidak mau percaya sama Tuhan, dia pergi ke sungai Kerit dan dia tidur. Paginya ketika dia bangun, wah, apa itu? Wah, kok burung-burung gagak banyak datang? Tuh, ada burung gagak di pagi hari. Dia datang membawakan roti. Wah, roti. Dia mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Lalu dia ambil, dia makan. Wah, kenyang. Kalau haus, dia minum dari air sungai Kerit. Begitu dia berdoa, dia mengucap syukur, dia melakukan kegiatannya. Sore hari datang lagi, kakak. Nah tuh, ada yang bunyi, tapi ada juga yang paruhnya menjepit sesuatu. Apa itu, Toto? Oh, daging. Oh, daging. Wah, Tuhan terima kasih. Lalu Elia makan lagi dagingnya. Setelah dia berdoa, dia makan. Dan anak-anak, benar kata Alkitab, setiap hari
dan petang atau pagi dan sore hari, burung-burung gagak dikirim oleh Tuhan untuk memelihara orang kesayangan Tuhan, Elia. Nah, hebat nggak Tuhan Yesus? Hebat ya. Dia bisa pakai apa saja untuk menolong orang yang percaya kepada Tuhan, menolong orang-orang kesayangannya. Jadi anak-anak jangan takut ya. Di masa corona seperti ini, Tuhan bisa menolong anak-anak, bisa menolong Ibu Nita, dan bisa menolong kita semua yang percaya kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Terserah Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja. Kalau dulu Tuhan bisa pakai burung gagak menolong Elia, maka saat ini biarkan Tuhan menolong kita dengan caranya. Tugas kita, tugas anak-anak, dengar-dengaran. Apa? Dengar-dengaran. Percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana caranya percaya? Diam saja? Tidak. Kita tetap bekerja ya. Kalau papa mama bekerja, kalian berdoa supaya papa mama diberkati, ya kan? Kalau kalian mau belajar, kalian berdoa juga supaya kalian bisa menerima dan kalian bisa belajar dengan baik, kan bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat. Nah, anak kesayangan Tuhan seperti itu. Kita tetap melakukan apa yang harus kita lakukan, tapi selebihnya biarkan Tuhan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Kalau dulu ada burung gagak yang dibuat bingung sama Tuhan, bawa roti, bawa daging, ya padahal dia juga mau, tapi nggak dikasih sama Tuhan. Itu buat orang kesayanganku. Nah, Tuhan juga bisa menolong anak-anak dan kita semua. Amin anak-anak. Seneng ya jadi anak kesayangan Tuhan Yesus. Memang ya semua hal yang terjadi di sekitar kita nggak bisa kira-kira. Aduh, aku maunya jalan-jalan terus, aku maunya bisa main terus. Ada kalanya kita tidak bisa main, kita tidak bisa ketemu orang-orang seperti sekarang. Tapi ingat, jangan menyerah, jangan sedih. Ada Tuhan Yesus. Yang pasti, yang paling penting adalah tetaplah jadi kesayangan Tuhan Yesus. Orang yang selalu percaya kepada Tuhan Yesus, itu yang dapat diselamatkan. Oke anak-anak, itu cerita Ibu Nita tentang burung yang bingung tadi. Burung gagak yang dipakai oleh Tuhan menyelamatkan kesayangan Tuhan. Ya, yuk sekarang kita berdoa sama Ibu Nita ya. Tuhan tolong kita semua. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, jadikan kami terus menjadi kesayangan Tuhan, dan kami akan melihat banyak mujizat, banyak pertolongan Tuhan, bukan hanya untuk kami, tapi untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sebelum semua terjadi Tuhan sudah siapkan buat kami semua. Terima kasih Bapa, tolong anak-anak yang ada, tolong orang tua yang ada, tolong kota Jakarta, tolong Indonesia, bahkan dunia ini Tuhan, supaya setiap orang yang berseru kepada nama Yesus itu boleh diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, tetap menjadi kesayangan Tuhan ya. Ibu Nita berdoa kita semua diberkati. Dah.